Tahu gak sih, seorang politikus bisa sampai bersembunyi di toilet rumahnya sendiri selama 7 jam. Itulah yang dialami Ahmad Syahroni, anggota DPR dari Partai Nasdem, saat rumahnya di Tanjung Priok diserbu massa. Dari sore hingga malam, ia terjebak di kamar mandi rooftop berukuran kecil, bahkan sempat menyamar agar tak dikenali. Kok bisa seorang pejabat sampai mengalami hal dramatis seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa mencekam tersebut? Akhir Agustus 2025 menjadi momen yang tak akan dilupakan Ahmad Syahroni. Di sore hari, kediamannya di Jalan Swasembada Timur 22, Kebon Bawang, Tanjung Priok, tiba-tiba digeruduk massa. Suasana yang awalnya tenang berubah mencekam ketika pagar rumah digoyang, bahkan dilempari batu hingga menimbulkan suara gaduh dan pecahan kaca. Bukan hanya ancaman dari luar, teror itu juga menyebar ke dalam rumah. Di dalam ada 8 orang, Syahroni, beberapa staf, dan sejumlah tamu. Mereka panik bukan main, berlari mencari cara untuk menyelamatkan diri. Sebagian naik rooftop, sebagian lain mencoba bersembunyi di sudut-sudut rumah, bahkan ada yang nekat melompat ke atap tetangga. Bagi Syahroni sendiri, situasi ini berubah jadi ujian hidup. Dia akhirnya bersembunyi di kamar mandi kecil di lantai 4. Tanpa ponsel, tanpa komunikasi dengan dunia luar, hanya ditemani rasa cemas apakah pintu akan didobrak atau dirinya ditemukan. Pertanyaannya, bagaimana bisa rumah seorang politikus dijadikan sasaran amukan massa? Dan apa yang membuat situasi ini bisa berlangsung begitu lama hingga ia terjebak dalam ketakutan dari sore hingga malam? Begitu massa mulai merangsek masuk dan melempari rumah dengan batu, Ahmad Syahroni dan orang-orang di dalam rumah tak punya banyak pilihan. Mereka memilih naik ke rooftop, berharap ketinggian bisa memberi peluang menyelamatkan diri. Namun kenyataan tak seindah itu. Di lantai 4, rasa panik justru semakin menjadi-jadi. Jalan keluar terbatas, sedangkan suara teriakan dan hantaman dari bawah tak kunjung reda. Dalam kondisi genting itu, Syahroni mengambil keputusan yang tak terduga, bersembunyi di toilet kecil berukuran sekitar 3 meter persegi di rooftop. Bukan tempat yang nyaman, apalagi aman. Tapi itulah satu-satunya ruang yang bisa menutupinya dari pandangan. Pintu toilet itu tidak ia kunci, karena justru akan menimbulkan curiga jika ada orang mencoba membukanya. Untuk menguatkan penyamarannya, ia bahkan mengotori wajah dengan tanah dan debu, berharap jika ada yang masuk, ia tak dikenali sebagai anggota DPR. Benar saja, seorang tak dikenal sempat masuk dan menyinari ruangan dengan senter. Orang itu bertanya singkat, "Kamu siapa?" Syahroni menjawab, "Saya penjaga rumah." Beruntung orang tersebut percaya lalu pergi, hanya menyuruhnya diam. Momen singkat itu menjadi titik krusial, satu jawaban salah bisa berakibat fatal. Yang lebih sulit, Syahroni tak membawa ponsel. Tas berisi handphone tertinggal di rumah dan akhirnya hilang saat penjarahan. Artinya, ia benar-benar terputus dari komunikasi. Dari sore hingga malam, ia hanya bisa menunggu dalam ketakutan tanpa tahu kapan keadaan akan aman. Pertanyaannya, bagaimana rasanya seorang politikus yang biasa tampil percaya diri di panggung harus bersembunyi di toilet sempit menunggu nasibnya ditentukan oleh massa yang mengamuk? Selama berjam-jam bersembunyi di toilet sempit lantai 4, Ahmad Syahroni hidup dalam ketidakpastian. Ia tak tahu bagaimana kondisi di luar, tak bisa berkomunikasi, dan tak punya pegangan apapun selain harapan bisa selamat. Tas berisi ponselnya hilang saat penjarahan, membuatnya benar-benar terputus dari staf maupun keluarga. Dari sore hingga malam, tak seorang pun tahu di mana keberadaannya. Sementara itu, di luar rumah, kepanikan juga melanda. Staf pribadi dan keluarga yang berada di lokasi tak bisa menghubungi Syahroni. Mereka mencoba mencari tahu tetapi nihil. Rasa cemas makin menjadi ketika kabar penjarahan menyebar. Namun tak ada kepastian soal kondisi sang politisi. Bayangkan, seorang anggota DPR bisa hilang kontak di rumahnya sendiri tanpa perlindungan hingga hanya mengandalkan atap tetangga untuk menyelamatkan diri. Baru sekitar pukul 22 WIB, kabar pertama muncul. Syahroni berhasil keluar dari persembunyian dan memanjat atap rumah untuk menuju kediaman salah satu tetangganya. Dari sana, ia meminjam telepon tetangga tersebut untuk menghubungi istrinya, Feby Belinda.
yang saat itu sedang berada di luar Jakarta. Menariknya, hanya satu nomor yang ia hafal di luar kepala, nomor sang istri. Dari situlah komunikasi kembali terjalin, menandai akhir dari ketegangan panjang yang menjeratnya. Ketua RT setempat, Yuri Disman, menjelaskan bahwa warga sempat menutup akses gang menuju rumah Sahroni pasca kericuhan. Tujuannya jelas, mencegah orang luar keluar masuk dan menambah kekacauan. Portal sementara itu akhirnya diturunkan setelah situasi berangsur normal. Namun pertanyaan tersisa, bagaimana mungkin seorang pejabat bisa terisolasi total di rumahnya sendiri, tanpa perlindungan, hingga hanya mengandalkan atap tetangga untuk menyelamatkan diri? Insiden penyerangan rumah Ahmad Sahroni tak bisa dilepaskan dari situasi politik yang memanas pada akhir Agustus 2025. Saat itu, gelombang unjuk rasa merebak di Jakarta, dipicu tuntutan pembubaran DPR yang dianggap gagal menjalankan fungsi wakil rakyat. Massa turun ke jalan dan sebagian aksi berujung ricuh. Dalam pusaran itulah ucapan Sahroni menjadi sorotan tajam. Sebagai legislator Partai Nasdem, ia dengan tegas menolak tuntutan pembubaran DPR. Lebih jauh, ia menyebut pihak-pihak yang mendesakkan wacana tersebut sebagai orang tolol. Pernyataan itu cepat menyebar di media, memancing kemarahan sebagian kelompok demonstran. Rumah pribadinya di Tanjung Priuk pun akhirnya dijadikan target amarah. Apa yang terjadi menunjukkan rapuhnya jarak antara politikus dan publik. Ucapan yang dianggap enteng bisa berbuntut pada tindakan massa yang destruktif. Bahkan, bagi Sahroni pribadi, komentar politik itu berubah menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan dirinya dan keluarganya. Dampaknya tak berhenti di situ. Partai Nasdem mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Sahroni dari keanggotaan DPR. Keputusan ini dimaksudkan untuk meredam kemarahan publik sekaligus menjaga citra partai. Bayangkan, seorang politikus yang biasanya tampil percaya diri di panggung parlemen justru harus bersembunyi di toilet sempit selama 7 jam demi menyelamatkan diri. Kisah Ahmad Sahroni ini bukan hanya soal drama pribadi, tapi juga membuka mata tentang rapuhnya hubungan antara pejabat dan publik. Dari pagar rumah yang dijebol, lemparan batu hingga terisolasi tanpa ponsel, semua menggambarkan betapa gentingnya situasi kala itu. Lebih jauh, peristiwa ini memperlihatkan bagaimana satu ucapan politik bisa memantik amarah massa dan berbuntut panjang, bahkan mengancam keselamatan pribadi. Pertanyaannya, apakah seorang pejabat sudah seharusnya lebih berhati-hati dalam berbicara? Atau justru publik yang harus menahan diri agar kritik tidak berubah jadi tindakan anarkis? Sahroni memang selamat, tapi dampak politiknya nyata. Posisinya di DPR dinonaktifkan partainya sendiri. Lalu, apakah ini akan jadi pelajaran bagi politikus lain atau sekedar lewat sebagai episode singkat di panggung politik? Nah, gimana menurut kalian? Seharusnya seorang pejabat menghadapi situasi seperti ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya.